Sekarang kita lanjutkan ke arti terjemah perkata surat Al-Baqarah 153 menggunakan aplikasi Al-Quran Muslim. Silakan dibuka. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Ista'inu, mohonlah pertolongan. Bisobri, dengan sabar. Wassolati, dan sholat. Inna, sesungguhnya Allah ma'a, beserta as-sobirina, orang-orang yang sabar. Arti kandungan dari tafsir Al-Jalalain 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk mencapai kebahagiaan akhirat dengan jalan bersabar, taat melakukan ibadah dan sabar menghadapi cobaan, dan mengerjakan sholat. Dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya selalu melimpahkan pertolongannya kepada mereka. Ya. Langsung ke kandungan lewat pendekatan syair. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini belum kebuka. Nah, lagi loading. Kayaknya memang agak lama ya Pak ya? Iya, tadi saya coba nih buka YouTube itu udah nge-lag ya. Ya, sambil kita menunggu. Biasanya cepat Bu ya. Karena ada gangguan biasanya sinyal jaringan. Wahai orang-orang beriman, mohon segala pertolongan. Mohon segala pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman dengan sikap penuh kesabaran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, ketika Allah memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti ada dua instruksi. Kalau tidak perintah, ya pasti larangan. Ya, di sini adalah berkait dengan perintah. Perintah untuk apa, Bu? Bersikap sabar dan sikap sabar dan sholat dalam apa? Memohon pertolongan. Jadi instruksi yang disampaikan kepada orang beriman adalah dijadikan sholat dan sabar sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang diminta apa? Sabar. Ya. Sabar kita menghadapi segala macam keadaan. Nah, dikatakan mohon pertolongan kepada Allah, hanya Allah yang mampu menolong kita dengan sikap sabar. Tidak boleh kita menyerah ya Bu ya. Tidak boleh kita merasa diri lemah, tidak bisa, tidak mampu. Kita punya Allah.
Ya Bu. Jadi ini solusi kita agar kita percaya diri dan tidak minder, tidak berkecil hati menghadapi segala macam keadaan. Karena secara struktur ciptaan manusia itu kita adalah makhluk yang sangat lemah. Ya. Walaupun kita orang yang banyak duit, kaya raya, pasti aja saja kelemahan kita. Ya. Mungkin di bidang yang lain. Oke, di bidang harta benda dia hebat. Tapi di bidang lain ada saja kelemahannya. Mungkin malas ibadah, ya, malas ngaji. Ya Bu ya. Ada saja. Apalagi orang yang lemah. Orang yang kaya aja tetap membutuhkan pertolongan Allah. Karena dia mungkin dari sisi kekayaan dia hebat, tapi di sisi lain, nah kita nggak tahu kan, mungkin tidak bisa mengendalikan emosi, ya tidak bisa menjaga sikap. Makanya kita mohon pertolongan pada Allah. Jangan sampai kita dari sisi materi kita hebat, tapi di sisi lain kita malah kacau. Tidak mau ya Bu ya. Maka dahulukan sikap apa? Sabar. Ya, menghadapi segala macam keadaan. Jadi manusia yang sakti bukan manusia yang tidak mempandai bacot. Ya, manusia yang sakti adalah manusia yang sabar. Jadi ilmu kesaktian yang tidak terkalahkan adalah sabar. Ya Bu. Ibu ini termasuk orang yang sabar. Buktinya apa? Sampai sekarang masih terus belajar. Ya, termasuk orang sabar ya. Kalau ibu nggak sabar, ya mungkin dari dulu sudah pensiun, dia nggak mau ngaji lagi. Ya, berarti alhamdulillah ibu sudah sampai sejauh ini sih masih lulus ini. Sabar dalam belajar Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kesabaran ini terus terbina dalam diri kita. Karena kalau sabar dibatasi, maka kesabaran itu habis. Jadi kesabaran itu tidak boleh dibatasi. Ya Bu ya. Jadi terus memanjang sabar kita. Supaya apa? Supaya segala sesuatu itu dapat terlaksana dengan sukses. Nah, begitu. Ternyata semua orang membutuhkan sabar. Tidak hanya orang beriman Bu ya. Maling aja membutuhkan sabar. Sabar dong, jangan buru-buru, kita harus atur strategi, kata atasannya. Ya Bu ya, jangan terburu nafsu, pelan-pelan aja, kita atur strategi dulu supaya kita bisa sukses dalam rencana maling kita. Ya, koruptor itu sabar Bu, kenapa dia berhasil korupsi? Dia sabar, atur strategi. Ya, ini menjadi komunikasi bahasa seharian, yang make gak hanya orang beriman. Orang jahat pun dalam kesadarannya mengatakan apa? Sabar dong. Betul Bu ya? Dan kata sabar ini dari anak kecil sampai nenek-nenek kakek-kakek. Sudah menjadi bahasa kesadaran. Mungkin anak-anak kita masih usia TK ya. Lagi main apa gitu. Ada yang keliru apa, ada yang nggak cocok. Sabar ngapa gitu kan? Iya Bu ya? Jadi memang sudah menjadi bahasa yang sangat dibutuhkan oleh semua umur. Dan oleh semua kalangan, Ibu ya. Apalagi kita sebagai orang beriman, kita lebih sabar lagi karena orang beriman itu lebih berat ujian kehidupannya daripada orang yang tidak beriman. Lanjut. Juga mohonlah pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman dengan sholat sepanjang zaman sampai datanglah kematian. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, kalau sabar tadi sikap diri kita yang bertahan, yang kuat menghadapi. Kalau sholat itu sikap memohon pertolongan kepada
kepada Allah melalui bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Kan setiap bacaan itu mengandung doa. Terutama pada kalimat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sholat kan begitu, Bu ya. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa sholat juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk memohon pertolongan. Ya, ketika kita sujud, apa kita baca, Bu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau yang maha tinggi. Engkau yang maha hebat, maha tinggi. Tolonglah hambamu ini. Tidak bisa apa-apa. Jadi sholat itu untuk melengkapi upaya kita agar kita makin berpasrah diri kepada Allah. Ya, kita memohon segala sesuatu. Tidak cukup dengan sabar, Bu ya. Sabar itu sikap diri kita. Tetapi kita ingin menyempurnakan kesabaran kita itu supaya terus memanjang sabarnya, sehingga pertolongan Allah benar-benar diturunkan kepada kita melalui apa, Bu? Sholat 5 waktu. Makanya orang yang menjadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya senantiasa akan tegar menghadapi segala macam keadaan. Dan nggak ada ceritanya orang Islam itu yang stres. Ya, Bu ya. Apalagi pengen bunuh diri lah, ya. Pengen hidup yang tidak sesuai dengan ajarannya, tidak mau. Ya. Berkeyakinan dengan kita mohon pertolongan kepada Allah, seberat apapun masalah itu dapat kita lalui dan kita lewati dengan sukses. Karena manusia ini, Bu, kalau nggak ditolong sama Allah, gampang sekali terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan. Betul, Bu ya? Ya, oleh lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif. Jadi tidak ada yang membentengi, ya, fisiknya, akalnya, jiwanya. Ya, karena tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ungkapan mengatakan la haula wala quwwata illa billahil azim menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah karena adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita pertolongannya dalam segala keadaan yang ada. Lanjut. Dengan sabar yang kita tunjukkan, pasti dapat diselesaikan segala macam kesulitan, tantangan, ujian, dan cobaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan sabar itu kita akan mampu menghadapi kesulitan. Apa kesulitan dalam ekonomi, apa kesulitan dalam rumah tangga, apa kesulitan dalam pekerjaan, apa kesulitan dalam pergaulan dan lain-lain. Ya. Juga Allah memberikan kita apa tadi, Bu? Setelah kesulitan tadi? Lanjutannya? Setelah kesulitan apa tadi? Tantangan. Dapat menghadapi tantangan, ujian dan cobaan. Tantangan itu adalah sesuatu yang menyulitkan, keadaan diri kita. Ini adanya tantangan ini untuk mengetahui sejauh mana kita mampu melewati. Dan tidak mungkin kita bisa melewati kalau kita tidak punya jiwa sabar. Ya. Apalagi ada tantangan, juga ada ujian lagi. Mungkin bentuknya penyakit, mungkin bentuknya fitnah, ya Bu ya. Mungkin bentuknya penghinaan dan lain-lain. Ya. Sudah ujian, cobaan lagi, nggak habis-habis hidup itu. Ya.
Itulah merupakan romantika kehidupan, selalu saja ada tantangannya. Makin tinggi level kehidupan kita, makin besar tantangannya, makin besar ujiannya, dan makin besar cobaannya. Jangan dikira orang yang punya jabatan tinggi hidupnya enak ya, hidupnya bahagia. Pasti kan dengan dia punya jabatan tinggi, ya tanggung jawabnya besar. Ya Bu ya, tanggung jawabnya besar. Kalau dia tidak sabar, menghalalkan segala cara, ya jabatannya itu digunakan untuk hal yang negatif, ya Bu ya, untuk menindas rakyat, ya kan, berbuat semena-mena kepada rakyat, mentang-mentang dia berkuasa, berarti tidak sabar itu, menggunakan jabatannya bukan untuk kemaslahatan orang banyak. Nah begitu Bu. Ya kalau boleh milih ya mendingan jadi rakyat biasa Bu. Kita tidur kapan aja nggak ada yang ganggu. Kalau pejabat itu coba, apalagi jadi bawahan sono, lagi enak tidur dipanggil sama atasan kan. Ya betul-betul laporan, ya betul-betul meeting, ya kan. Malah jarang pulang ke rumah. Dulu sebelum jadi pejabat, dia setiap hari ketemu sama anak dan istri. Begitu jadi pejabat, berangkat pagi, pulang gelap. Bahkan nggak pulang-pulang. Karena tugas keluar kota, keluar negeri. Jadi tidak mudah Bu kita menjadi orang yang memiliki status sosial yang tinggi ya. Apa dia pejabat, apa dia orang kaya. Ya, apalagi nanti di akhirat pertanggungjawabnya pun amat sangat berat. Ya Allah Bu ya. Tantangan selalu ada. Makin besar keinginan kita, tantangannya pun makin besar. Ujiannya pun makin besar. Jadi tidak mudah. Orang ngira kalau punya rumah harga 1 miliar enak kali ya. Pikirannya begitu Bu. Iya. Setelah punya rumah 1 miliar, dikiranya tenang Bu. Ada aja ujian dan cobaannya. Mungkin ada yang nggak suka ya Bu ya. Ada yang iri dengki. Ada yang memfitnah. Ya ternyata nggak gampang gitu hidup enak di dunia Bu ya. Makanya kita selalu menancapkan rasa sabar agar kita bisa menghadapi dan mengatasi semua yang ada. Baik itu bentuknya kesulitan, tantangan, ujian, dan coba. Dan ini adalah kenyataan setiap hari kita lewati di dunia. Ibu sebagai rumah tangga apa tantangannya di rumah? Berasa ada, selalu ada ya? Iya. Mungkin sekarang udah berkurang kali karena anak-anak udah pada kerja ya. Mungkin dulu merasakan. Tapi mungkin tantangannya di bidang lain ya. Ya ada saja, ya ibu yang tahu. Ibu yang tahu, kita yang tahu. Mudah-mudahan tantangan-tantangan itu bisa kita lewati, bisa kita lalui dengan sukses. Amin ya Bu ya. Lanjut Bu berikutnya. Tadi ngebalas adik saya dulu Pak. Nggak apa-apa. Dengan sholat yang kita lakukan secara khusyuk dalam keheningan, segala masalah terselesaikan, hati lega penuh ketenangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi salat itu menyempurnakan kesabaran. Mungkin kalau kita sabar menghadapi apapun, kita bisa lewati Bu, bisa kita lalui. Tapi belum tentu kita tenang. Adakah khawatir? Jangan gitu. Ada perasaan was-was Bu. Betul kita bisa melewati tantangan itu. Ya. Maka untuk memantapkan keyakinan itu bahwa apapun bentuk tantangan ujian itu bisa kita lewati dengan sukses. Tidak sampai membuat jiwa dan hati kita tertekan adalah dengan sholat. Ya kan Bu? Segala masalah terselesaikan, jiwa kita lapang,
hati kita tenang menghadapi beban-beban yang ada di dunia. Itu sebabnya sholat itu tidak boleh berhenti sampai apa tadi Bu? Datangnya kematian. Karena demikian besar tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Ya, karena tenang itu sangat penting Bu. Orang kalau nggak tenang, sudah fisik kita akan terganggu. Cara berpikir kita akan terganggu. Cara berbicara kita pun akan terganggu. Sampai kita tidur aja terganggu Bu. Kalau nggak tenang. Kan kepikiran macam-macam Bu ya. Nah sholat itu menenangkan seluruhnya. Jiwanya, pikirannya, hatinya, dan badannya jadi menjadi rileks. Ya. Jadi saking pengennya orang tenang Bu. Ada yang buat senam yoga. Kan yoga tuh mirip sholat Bu ya. Diam aja, duduk. Nah, iya, duduk terus berbaring, ya kan? Ada yang melalui jalur yang merusak tubuhnya, akalnya apa Bu? Narkoba. Itu kan mereka kan pengen tenang Bu. Ada yang ke diskotik, ngapain Bu? Ya ajab, ya. Apa namanya ajab-ajab Bu? Ya, diskotik gitu kan? Kan pengen tenang sambil minum-minum, sambil dansa-dansa. Itu kan mereka pengen tenang, Bu. Tapi jalurnya salah. Mungkin saat itu tenang, begitu pulang pasti kembali lagi tuh semu ya, ketenangan yang semu. Ya, di barat itu banyak dibuat tempat-tempat supaya tenang Bu, hiburan-hiburan. Samalah mungkin dengan Indonesia, nggak jauh beda ya. Tapi di barat lebih-lebih lagi. Kan ternyata harta benda yang dikuasai, jabatan yang dimiliki, semua tidak mampu membuat hidupnya tenang dan bahagia. Di Jakarta nih Bu, nggak boleh ada hari libur. Sehari atau 2 hari. Langsung kemana Bu? Ke puncak. Padahal ke puncak juga sebenarnya bukan kita tenang Bu. Macet serius Bu. Saya berapa kali ke puncak itu. Apa yang dicari di puncak itu ya? Saya juga nggak pernah jalan. Iya serius Bu. Ya Allah macet lama betul. Iya ternyata Bu, ketenangan itu nggak usah jauh-jauh Bu. Ada pada sholat. Makanya Bu, sholatnya aja udah benerin dah. Perbaiki sholatnya. Dalam keheningan Bu. Jangan sholatnya pikirannya kemana-mana. Hening. Makanya kita berlatih nih. Saya sampai sekarang masih berlatih sholat khusyuk. Saya belum lulus Bu. Serius Bu. Ustaz aja belum, apalagi saya. Betapa sulitnya nama sholat khusyuk itu Bu. Tapi karena emang suka pikiran, jadi Papa mikir ini terus, Papa mikir yang lain gitu. Ya makanya kita cepat kembali Bu. Jangan loss ya. Begitu kita mikir pekerjaan nih. Ingat astagfirullah dalam hati. Tobat. Astagfirullah. Berlatih Bu. Ya berlatih. Kalau nggak berlatih udah sholatnya begitu. Ngambang. Sholatnya ngambang Bu ya. Badannya sholat tapi pikirannya ke luar negeri. Itu pintarnya setan itu. Setan itu membisikkan segala sesuatu. Apa yang kita lupa sebelum sholat, ketika sholat ingat semuanya. Uangnya taruh di mana, dompetnya taruh di mana, kuncinya taruh di mana. Bahkan kehidupan yang zaman dulu keingat tuh waktu sholat. Itulah anehnya ya. Kenapa ya ketika sholat kita mengingat semua ya. Nah itulah tantangan. Jadi mestinya kita hening dalam sholat Bu. Heningkan diri. Itulah sebaik-baik keadaan ketika kita sholat. Kan kita istirahatkan Bu seluruhnya nih. Betul-betul kita istirahatkan Bu. Jantungnya semuanya kita rileks. Supaya apa? Supaya menimbulkan ketenangan. Saking pentingnya ketenangan ini Bu. Sampai kita sholat 5 kali coba bayangin. Belum lagi ditambah sholat sunnah coba. Gitu. Kalau orang nggak sholat pasti hatinya gonte. Pikirannya gonte. Jiwanya gonte. Sehingga tidak tenang menghadapi segala macam keadaan. Mungkin secara rumus sabar dia lulus Bu, tapi belum tentu tenang. Nah untuk menciptakan ketenangan itu, maka di samping kita bersabar juga kita bersolat. Untuk apa? Kepasrahan diri kita kepada Allah sepasrah-pasrahnya, bahwa dengan kekuatan solat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan saya ketenangan dan kemudahan dalam menghadapi ujian, tantangan, kesulitan dan masalah yang ada. Berikutnya, kayaknya terakhir Bu ya. Iya, terakhir. Ya, terakhir. Sungguh Allah yang Maha Rahman akan bersama sepanjang jalan pada orang yang menunjukkan
sikap sabar dalam kehidupan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu kalau ibu sholat, ibu sabar, pertolongan Allah akan terus diberikan kepada sepanjang zaman. Lihat tuh orang-orang yang sabar, Bu. Rezekinya awet, ya. Kehidupannya mulia. Apalagi ditambah sholat, coba. Ya. Benar-benar dia memiliki suatu ketangguhan mental yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Oleh serangan-serangan apapun. Seperti batu karang di mana, Bu? Di laut. Walaupun diombang-ambing oleh ombak yang besar, tapi batu karang itu tetap kokoh berdiri dengan tegaknya. Nah, ini kita inginkan, Bu, ya. Jadi dalam segala sesuatu, jangankan dalam hal yang bersifat musibah, Bu. Dalam hal yang kita hidup berkecukupan saja, penuh nikmat saja, kita harus bersabar. Karena ternyata banyak orang yang kelihatan berkecukupan tapi tidak sabar. Ya, Bu, ya. Uangnya itu disalahgunakan. Ada yang naudzubillah buat selingkuh, ya, Bu, ya. Naudzubillah, ya. Nggak sabar kan? Ada yang membeli mobil, padahal mobilnya udah 3, kurang aja jadi 4, 5. Akhirnya mobil itu nggak kepake, ya, Bu, ya. Satu anak satu. Jadi pajangan doang. Itu berarti nggak sabar. Ibu-ibu biasanya, ibu-ibu kalau masih muda, kalau masuk mall itu nggak sabar, Bu. Semua apa aja pengen dibeli. Padahal di rumah masih ada, masih bagus. Itu, Bu, ya. Jadi dalam segala apapun, baik dalam keadaan kita muda, dalam keadaan kita banyak rezeki, tetap kita sabar. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta kita pada jalan yang tidak dibenarkan. Bahkan banyak yang lulus ketika orang itu susah, Bu, ya. Tapi jarang orang lulus ketika orang itu berada. Kan biasanya, Bu, kalau udah punya harta, kemana larinya? Kalau udah punya harta, apalagi punya tahta, kemana larinya, Bu? Wanita. Itu gak jauh-jauh, Bu. Kalau enggak, narkoba. Itu rata-rata, Bu. Orang kalau sudah, naudzubillah, Bu, tolong doakan Ibu. Sepatu saya jadi orang kaya. Kan nggak tahu, Bu, ya. Mudah-mudahan saya lulus dah. Kita lulus, ya. Kan rata-rata, Bu, kalau udah punya harta berlebih, itu kan pikirannya udah banyak keinginan, kan? Terutama yang berkait dengan hawa nafsu, kan? Apa larinya, Bu? Ke wanita. Kalau enggak ke narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terselamatkan, Bu, ya, dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, merusak nama baik kita, merusak agama kita, merusak keluarga kita. Dengan sikap sabar dan sholat yang kita lakukan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.